Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Dimatul Janah dengan NIM 20.160. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 10 yang berjudul struktur dan perubahan organisasi. Pada bab ini saya akan membahas beberapa konsep yang berhubungan dengan bagaimana pemimpin mengembangkan dan membentuk organisasi. Di bab ini pula ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama, struktur dan desain organisasi. Yang kedua, perubahan organisasi. Dan yang ketiga, mengelola perubahan. Yang pertama, struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah sistem untuk menyelesaikan dan menghubungkan aktivitas yang terjadi dalam organisasi kerja. Orang mengandalkan struktur untuk mengetahui pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana pekerjaan mereka mendukung atau mengandalkan karyawan lain, dan bagaimana aktivitas kerja ini memenuhi tujuan organisasi diri. Nah, desain organisasi itu sendiri adalah proses menyiapkan struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi dan menjelaskan kompleksitas yang terlibat dalam mencapai tujuan bisnis. Pemahaman tentang konsep ini dapat membantu manajer mengetahui cara membuat dan mengarahkan organisasi yang diposisikan untuk berhasil mencapai tujuan dan sasaran strategis. Ada dua bentuk dasar struktur yang perlu diingat saat merancang organisasi. Yang pertama, organisasi formal, yaitu sekumpulan hubungan, tanggung jawab, dan koneksi yang didefinisikan secara resmi ada di seluruh organisasi. Yang kedua, organisasi informal. Informal organisasi itu muncul karena dibentuk melalui percakapan dan hubungan umum seringkali secara alami terjadi saat orang-orang berinteraksi satu sama lain dalam hubungan sehari-hari. Biasanya begitu kompleks, tidak mungkin dikendalikan, dan berpotensi mempengaruhi kesuksesan organisasi secara signifikan. Organisasi informal kadang-kadang disebut sebagai jaringan hubungan antar pribadi yang tidak terlihat, yang membentuk bagaimana orang benar-benar terhubung satu sama lain untuk melakukan aktivitas mereka. Singkatnya, organisasi formal menjelaskan bagaimana seharusnya suatu organisasi berfungsi, sedangkan organisasi informal adalah bagaimana sebenarnya organisasi berfungsi. Kedua jenis struktur tersebut membentuk pola pengaruh, administrasi, dan kepemimpinan yang mungkin terjadi melalui sistem organisasi. Yang kedua, perubahan organisasi. Manajemen perubahan adalah proses merancang dan menerapkan perubahan. Manajer yang efektif perlu mewaspadai berbagai faktor yang mendorong perlunya perubahan. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manajer perlu menyesuaikan organisasi agar menjadi seperti idealnya terletak untuk mencapai tujuan organisasi saat ini. Jadi, manajer yang efektif perlu tahu caranya merencanakan dan menerapkan perubahan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi. Yang pertama, jenis perubahan. Jenis perubahan yang pertama adalah perubahan struktural. Ini ada hubungannya dengan perubahan dalam hubungan formal secara keseluruhan dalam suatu organisasi. Contohnya, perubahan struktural termasuk reorganisasi departemen atau unit bisnis, menambahkan posisi karyawan, atau merevisi peran dan tugas pekerjaan. Perubahan ini harus dilakukan untuk mendukung tujuan yang lebih luas, seperti untuk memusatkan atau mendesentralisasi operasi, memberdayakan karyawan, atau menemukan yang lebih besar efisiensi. Yang kedua, siklus hidup organisasi. Seiring pertumbuhan bisnis, file beban kerja meningkat dan dibutuhkan lebih banyak pekerja. Tentu, sebagai organisasi memperkerjakan lebih karyawan menjadi spesialis. Nah, yang ketiga, dimensi perubahan. Ketika mempertimbangkan bagaimana menilai kebutuhan akan perubahan dalam organisasi, ada baiknya memikirkan tiga hal dimensi. Yang pertama, ruang lingkup perubahan. Yang kedua, perubahan transformasional. Dan yang ketiga, perubahan strategis. Yang pertama, ruang lingkup perubahan mengacu pada sejauh mana perubahan yang dikeluhkan akan mengganggu pola saat ini dan rutinitas. Perubahan bertahap mengacu pada perbaikan kecil dalam praktik
praktik atau rutinitas organisasi saat ini yang tidak menantang, melainkan membangunkan atau meningkatkan aspek dan praktik yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, perubahan transformasional mengacu pada perubahan signifikan dalam sistem organisasi yang mungkin menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap beberapa aspek yang mendasari organisasi, proses, atau strukturnya. Perubahan transformasional dapat menyegarkan bagi beberapa karyawan, tetapi juga sangat mengganggu dan membuat stres karyawan lain. Yang terakhir, perubahan strategis, yaitu perubahan baik incremental atau transformasional yang membantu menyelaraskan organisasi dengan misi dan tujuan strategisnya. Yang ketiga, mengelola perubahan. Ada beberapa yang harus kita ketahui tentang mengelola perubahan, yaitu yang pertama, asumsi dasar tentang perubahan. Salah satu motivasi umum untuk perubahan adalah persepsi bahwa suatu organisasi mungkin dalam keadaan tertentu disfungsi dengan masalah signifikan dan serius. Organisasi yang disfungsional mungkin memerlukan perubahan transformasional, di mana asumsi fundamental, keyakinan, dan ide pengorganisasian organisasi benar-benar ditantang dan diubah. Sedangkan yang persepsi ini sering mengarah pada beberapa berbasis defisit, di mana para pemimpin mengasumsikan bahwa karyawan akan berubah jika mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi negatif. Nah, yang kedua, model perubahan umum. Yang pertama ada model perubahan dari Lewis. Yang pertama itu unfreezing, yang artinya dibekukan. Organisasi harus dibekukan dalam hal norma, rutinitas, dan praktik yang ada perlu diganggu. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya perubahan struktural yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem diperkenalkan ke organisasi. Demikian pula pengenalan teknologi atau kebijakan baru dapat menyebabkan masalah organisasi untuk mencairkan. Selanjutnya, movement, yang artinya perubahan diperkenalkan dalam organisasi untuk menggeser sistem keadaan atau kenyataan baru. Biasanya, orang bereaksi terhadap saat-saat kekacauan dengan menciptakan bentuk tatanan baru. Saat perubahan diperkenalkan, manajer mungkin memberikan sejumlah intervensi yang membantu orang menyesuaikan diri dengan norma-norma baru realitas yang mereka hadapi. Yang fase terakhir yaitu refreezing, yang artinya membekukan. Artinya yaitu pemimpin organisasi memperkuat norma-norma baru atau praktik yang harus menyertai perubahan. Mereka mungkin menyesuaikan sumber daya, kebijakan, dan rutinitas agar sesuai norma baru yang diharapkan. Nah, yang kedua ada model perubahan dari Kotter. Pada langkah pertama, manajer membangun rasa urgensi. Mereka melakukan ini dengan membuat narasi tentang mengapa perubahan itu perlu. Manajer puncak sering menggunakan alat diagnostik untuk mengumpulkan data yang mendukung kasus tersebut perubahan. Mereka berusaha untuk meyakinkan para pemimpin organisasi dan karyawan kunci bahwa perubahan itu mutlak perlu. Pada langkah kedua, membentuk koalisi pemandu yang kuat. Para manajer mengumpulkan sekelompok orang yang berpengaruh untuk membantu membentuk perubahan yang direncanakan. Pada tahap ketiga, buat visi perubahan. Pengelola dan kondisi pembimbing bersama-sama membuat visi perubahan yang diharapkan. Mereka menguraikan ruang lingkup perubahan, alasan perubahan, dan apa yang lebih baik atau berbeda sebagai akibat dari perubahan tersebut. Langkah keempat adalah mengkomunikasikan visi. Artinya menjangkau semua anggota organisasi dan berkomunikasi visi untuk perubahan. Langkah kelima adalah menghilangkan rintangan apapun. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan atau terhadap menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membuat perubahan berhasil.
Langkah keenam adalah menciptakan kemenangan kecil. Kemenangan singkat memberi sinyal kepada organisasi bahwa perubahan itu mungkin dan itu manfaat nyata akan datang setelah perubahan diterapkan sepenuhnya. Langkah ketujuh adalah mengkonsolidasikan perbaikan. Perubahan kecil menumpuk seiring waktu dan menjadi perubahan besar. Sebagai organisasi berhasil bergerak menuju implementasi, penting untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat sukses. Manajer harus memperkuat dan merayakan kemenangan dan pencapaian kecil. Langkah terakhir, yaitu langkah ke-8, adalah menambahkan perubahan. Pada langkah ini, norma dan praktik baru yang mengiringi perubahan distandarisasi dan disempurnakan. Modus perubahan berpindah dari transformasional ke inkremental. Perbaikan diterapkan untuk menyempurnakan perubahan dan menangkap semua manfaat yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada sistem adaptif kompleks atau CAS. Artinya, organisasi terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya, seperti kehidupan organisme. Pendekatan CAS menekankan pendekatan bottom-up yang muncul pada desain perubahan dengan mengandalkan kemampuan orang untuk mengatur diri sendiri dan beradaptasi dengan keadaan lokalnya. Salah satu pendekatan berbasis CAS yang umum adalah teknologi ruang angkasa terbuka, sebuah teknik yang melibatkan banyak orang terlibat. Pendekatan CAS memberikan perspektif yang berguna tentang bagaimana struktur organisasi organik muncul dan berkembang melalui organisasi informal. Pemahaman tentang CAS, oleh karena itu, para pemimpin kuncinya pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mempengaruhi arah organisasi informal, meskipun mereka tidak bisa secara langsung kendalikan itu. Jadi, bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi cara pengorganisasian diri terjadi? Sebagai permulaan, seorang pemimpin perlu memperhatikan kondisi kunci yang memungkinkan terjadinya pengorganisasian diri informal. Dan yang terakhir, merencanakan proses manajemen perubahan. Pada kenyataannya, banyak dari ini dapat digunakan bersama dan mereka tidak boleh dianggap saling eksklusif. Misalnya, model Kotter dapat dilihat secara keseluruhan perangkat kerja untuk merancang proses perubahan jangka panjang. Model ruang terbuka atau pertanyaan apresiatif bisa digunakan di bagian tertentu dari proses Kotter, misalnya dalam pembentukan koalisi pemandu atau pembuatan file visi untuk perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.